Bismillahirrahmanirrahim. Saudara, kita akan berbicara tentang resah dan gelisah yang tidak jarang menyelimuti hidup kita, bahkan seringkali berkunjung ke hati kita. Memang semua kita pasti pernah merasa takut, gelisah, dan resah. Tidak ada yang tidak gelisah walau si kaya raya atau penguasa. Bahkan bisa jadi kegelisahan mereka melebihi kegelisahan orang-orang miskin yang kekurangan dana dan daya. Namun demikian, tidak seorang pun yang dalam perjalanan hidupnya yang tidak pernah merasakan ketenangan, bahkan kebahagiaan. Selama Anda tidak mengukur kebahagiaan dengan materi yang melimpah. Saudara, keberpasangan adalah keniscayaan hidup. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu telah kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat. Demikian firman Allah. Yakni mengingat antara lain kuasa Allah mengganti dan mempergilirkan situasi, sehingga di saat resah jangan berputus asa, dan di saat senang jangan angkuh. Mengingat bahwa habis gelap ada terang, habis gelisah ada bahagia. Kapan dan bagaimanapun keadaan yang Anda alami, ingatlah Tuhan yang berfirman, Inna ma'al usri yusra. Di dalam kesusahan dan kesulitan ada kemudahan. Bahkan pada satu kesulitan dapat ditemukan dua kemudahan. Selama itu hati harus optimis dan kaki melangkah mencari dan menjemputnya. Sekali lagi, dalam hidup pasti ada senang, ada susah, ada takut, ada harapan, ada keresahan, dan ada ketenangan. Kalau ada sesuatu yang terlintas dalam benak Anda dan peristiwanya telah berlalu, maka itu adalah kenangan. Dan bila yang terlintas itu sedang terjadi, maka itu adalah perasaan. Sedang bila yang terlintas tetapi belum terjadi, maka itu dinamai penantian atau dugaan. Kalau yang belum terjadi itu mengakibatkan kesenangan, maka itulah harapan. Dan bila mengakibatkan kekeluhan di hati, maka ia adalah takut atau keresahan. Ada rumus singkat yang disampaikan kitab suci guna mengelola keresahan. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang, keresahan akan sirna. Pengertian mengingat Allah sangat luas, karena apapun yang Anda lihat atau alami, jika dikaitkan dengan Allah, maka itu dapat merupakan zikir, atau dengan kata lain, dapat menjadi jangkar untuk mengingatnya. Sehelai daun kering yang jatuh pun dapat mengundang Anda mengingat Tuhan, kalau Anda pandai mengelola fikir dan jiwa Anda. Saudara, yang pertama yang hendaknya diingat, bahwa kita manusia memiliki naluri takut. Tidak ada yang luput dari naluri itu, karena itu jangan enyahkan sepenuhnya rasa takut dari hati, sehingga mengundang Anda bertindak ceroboh. Manusia harus memilikinya, paling tidak dalam bentuk kehati-hatian menghadapi sesuatu yang belum jelas. Menanamkan dalam hati rasa takut berlebih dapat menyebabkan seseorang takut kepada bayangannya sendiri. Jangan membesarkan ancaman yang sedang Anda hadapi, karena itu akan lebih memperbesar rasa takut, padahal itu belum tentu terjadi dan masih mungkin tidak terjadi. Kalau Anda sangat takut menghadapi sesuatu, maka upaya Anda untuk menghindarinya lebih besar daripada apa yang Anda takuti. Demikian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dalam menghadapi takut atau keresahan, pikirkanlah bagaimana cara menghadapinya. Kumpulkan sisa-sisa kekuatan Anda sehingga upaya Anda bulat untuk menyingkirkan atau kalau terpaksa menerimanya dengan legowo. Tanpa mengumpulkan kekuatan dalam jiwa, maka Anda telah kalah sebelum datangnya yang menakutkan dan meresahkan itu. Di sisi lain, kalau Anda tidak mengumpulkan kekuatan, maka ketahui pula lah bahwa kalau yang diresahkan belum datang, maka kendati ia belum datang, Anda telah mengalami ketakutan sehingga semakin panjang rasa takut Anda. Karena sebelum ia datang, Anda telah mengalami keresahan dan saat kedatangannya Anda pun merasakannya. Saudara, dalam tinjauan agama,
Siapa yang menyiapkan diri menghadapi apa yang ditakutinya sambil mengingat dan mengharapkan Allah, maka ketika objek takutnya menimpa, Allah menurunkan bersamanya apa yang dinamai lutuf, yakni anugerah ilahi yang lemah lembut yang tidak pernah terduga sebelumnya, sehingga misalnya kalaupun terjatuh, jatuhnya di tumpukan jerami. Dengan memerhatikan dan menerapkan pesan-pesan di atas, seseorang tidak akan dihantui oleh rasa takut atau keresahan berlebihan. Berkat hatinya didukung Allah sehingga melahirkan optimisme yang memenuhi jiwa. Selanjutnya, orang bijak mengingatkan bahwa kalau rasa takut atau keresahan adalah dampak dari perbuatan sendiri, maka menampik rasa cemas dan takut adalah dengan menjadikannya pelajaran guna memperbaiki diri agar tidak terulang lagi. Adapun kalau yang ditakuti atau diresahkan adalah sesuatu yang memang tidak dapat dihindari, seperti ketuaan, maka yang takut harus menyadarkan diri bahwa itulah konsekuensi hidup dan panjang umur. Sehingga siapa yang menyukai usia panjang, maka ia harus menerima ketuaan, kelemahan, bahkan pikun. Dari sini lahir pesan agama untuk tidak menyanyiakan masa muda dengan mempersiapkan bekal guna menghadapi masa datang termasuk kematian. Demikian, wallahu a'lam.